Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang tantangan ekonomi pemerintahan terpilih. Pelantikan pemerintahan terpilih pada bulan Oktober 2019 menjadi awal perekonomian Indonesia baru dan banyak tantangan yang akan dihadapi. Menurut bbc.com, relokasi investor asing dari Indonesia ke negara Asia Tenggara lain, terutama Vietnam, Malaysia, dan Thailand, merupakan satu dari sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintahan terpilih dalam 5 tahun ke depan. Investasi yang keluar dari Indonesia mengakibatkan pengangguran meningkat dan konsumsi rumah tangga menurun. Kita bisa melihat di dalam grafik pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sampai 2019. Setahun setelah dilantik, pada periode pertama 2014, utang Indonesia tercatat sebesar 3.165 triliun atau 27,43% dari PDB. Rasio utang atas PDB terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, mencapai 4.418 triliun atau 29,98% dari PDB tahun lalu. Pemerintah telah menetapkan target rasio utang yang dipatok paling banyak 30% dari PDB. Walaupun per Agustus tahun ini, utang Indonesia telah mencapai 4.680 triliun atau 29,8% dari PDB. Kita bisa melihat grafiknya di bawah ini, utang Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Tantangan pemerintahan terpilih berikutnya yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia. Maka dari itu, perekonomian Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut bps.go.id, pada tahun 2020, perekonomian global sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Besaran nilai ekonomi Indonesia yang diukur baik dari indikator pendapatan nasional maupun produk domestik bruto pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Bahkan, selama periode waktu 2016 sampai dengan 2020, ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan paling dalam sebesar 2,07%. Jadi, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kita bisa lihat di gambar yang paling atas. Di sini dijelaskan bahwa laju pertumbuhan pada tahun 2016 mencapai angka 5,03%. Lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,07%. Dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan juga, yaitu menjadi 5,17%. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu drastis dan tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi 5,02%. Untuk puncaknya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi sangat mengalami penurunan yang sangat drastis, yang tadinya ada di angka 5,02% turun menjadi minus 2,07%. Lalu selanjutnya ada perbandingan PDB dan pendapatan nasional. Nah, jadi gambar di sini adalah gambar yang membandingkan perbandingan PDB atau produk domestik bruto dan pendapatan nasional pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, PDB itu ditandai dengan warna biru dan pendapatan nasional ditandai dengan warna orange. Nah, di sini kita bisa lihat pada tahun 2016 sampai 2019 PDB mengalami kenaikan. Begitupun dengan pendapatan nasional. Tetapi dari tahun 2019 ke 2020 PDB mengalami penurunan dan pendapatan nasional pun sama mengalami penurunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahun 2020 PDB dan pendapatan nasional di Indonesia turun dibandingkan dengan tahun 2019. PDB turun sebesar 398,3 triliun dan pendapatan nasional turun sebesar 22,3 triliun.
Hampir seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN mengalami kontraksi ekonomi. Seluruh negara anggota ASEAN mengalami kontraksi ekonomi khususnya pada tahun 2020. Kontraksi terdalam dialami oleh negara Filipina, yaitu hampir sebesar 9,5%. Lalu diikuti oleh negara Thailand, yaitu sebesar 6,09%. Kondisi yang sama juga dialami oleh negara Singapura, yang sudah tergolong negara advance ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara Singapura terkontraksi hingga 5,39% akibat pandemi ini. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di negara anggota ASEAN. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa semua negara terkena dampak dan mengalami penurunan, khususnya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi bukan hanya negara kita yang kena dampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini, tapi negara lain pun anggota ASEAN juga sama. Mereka mengalami dampak yang sama akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Contoh soal dan pembahasan. Dasar asumsi APBN diajukan bisa defisit di atas 3% dari PDB. Perkiraan terburuk di level berapa persen dari PDB untuk 3 tahun ke depan. Pembahasannya yaitu dengan pertimbangan kondisi terkini, dampak penyebaran COVID-19 dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi mobilitas masyarakat, pemerintah menyadari akan membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan. Lemahnya penerimaan sejalan dengan pelemahan ekonomi dan berbagai dukungan insentif pajak. Di sisi pengeluaran, terdapat tambahan pengeluaran sebagai respon kebijakan dalam menghadapi COVID-19 yang berfokus pada 3 hal utama, yaitu penanganan kesehatan, dukungan jaringan pengaman sosial atau social safety net, dan dukungan terhadap dunia usaha dan industri. Perkembangan kondisi ekonomi yang berubah cukup drastis dan dalam waktu yang sangat singkat ini, diperkirakan defisit fiskal mencapai 5,07%. Mengingat pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh timeline penyebaran, yang hingga saat ini pun masih belum dapat diprediksi. Maka, skenario defisit melebihi 3% memang dibuka karena kondisi ke depan sangat diliputi ketidakpastiannya. Dalam situasi sulit seperti ini, penerimaan juga akan turun secara signifikan yang disebabkan pelemahan kondisi badan usaha wajib pajak dan stimulus perpajakan yang diberikan. Sedangkan di sisi lain, belanja akan meningkatkan yang ditunjukkan untuk penanganan COVID-19 dan penyelamatan ekonomi nasional. Tidak ada pihak yang secara pasti dapat mengetahui seberapa lama dan dalam dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Pemerintah melakukan relaksasi batasan defisit anggaran, yaitu diperbolehkan melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19, paling lama sampai dengan berakhirnya TA 2022 dan sejak TA 2023 kembali menjadi maksimal 3%. Kementerian Keuangan dibantu otoritas terkait berupaya mengelola APBN dengan hati-hati, kredibel, dan akuntabel, serta menjaga agar defisit APBN tidak melampaui batas 5,07% sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok 13 and thank you for watching.